Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Selamat pagi, Bapak Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi Kamis 29 Juli 2021, di mana kita merayakan Santa Marta, wanita yang kudus. Hari ini juga kita bersyukur bersama Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar, dengan Fikjen Keuskupan Denpasar, yaitu Romo Yosef Cassius Wora SVD, yang sama-sama merayakan hari ulang tahun Tabisan Imamat yang ke-33. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan Maha Kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat, lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang pun menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Setelah selesai menyelesaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Santa Marta. Kalau kita lihat Santa Marta, kita kembali melihat kisahnya, dia adalah saudari dari Maria dan saudara dari Lazarus. Marta adalah orang yang Yesus tegur waktu itu. Ketika Yesus berkunjung ke rumah saudaranya, yaitu Maria dan Marta, karena mereka ada hubungan darah, kerabat, Yesus memarahi Marta karena Marta terlalu sibuk bekerja. Padahal Yesus ada bersama dia. Soalnya Marta menyempatkan waktu bersama Yesus, menggunakan waktu seutuhnya kepada Tuhan, seperti Maria. Mungkin kita kesal akan Marta kalau kita lihat bacaan Injil tentang kisah Maria dan Marta. Tetapi setelah itu ketika Lazarus meninggal, Martalah yang mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bayangkan, berarti Marta itu meskipun dia pernah mengalami ditegur oleh Tuhan, tapi ia mau merubah diri sehingga dia betul-betul percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya Tuhan, aku serahkan itu kepadamu. Maka terjadilah mujizat, yaitu Lazarus dibangkitkan. Itu sekilas tentang Marta. Dan pada Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Ada dua. Yang pertama mengenai pukat, yaitu ikan. Yang kedua mengenai
ahli Tauratnya mengumpulkan harta yang baru dan harta yang lama. Kita bedah satu persatu. Dari perumpamaan yang pertama bisa kita lihat bahwa kerajaan Allah itu seumpama pukat yang taburkan. Kemudian kalau kita tahu pukat, yaitu itu seperti jala ya, jala yang sangat besar. Kemudian diangkatlah oleh nelayan, kemudian dipilih. Tentu dalam pemilihan ikan kan supaya ikan yang bagus bisa dijual, ikan yang jelek ya dibuang karena sudah buruk atau mereka makan sendiri. Seperti itulah perumpamaan kerajaan Allah yang pertama, bahwa dalam dunia ini, dalam hidup ini, seperti bacaan pada hari Kamis dan hari Sabtu minggu lalu, diungkapkan mengenai ladang yang ada lalang dan gandum. Seperti itu. Jadi di dunia ini tentu ada hal yang buruk dan ada hal yang baik. Nah sekarang kita mau ikut yang mana? Kita ini mau masuk kategori yang mana? Ikan yang baik apa ikan yang buruk? Kita harus sadar bahwa kita di dunia ini adalah seorang peziarah. Makanya ada lagu Santapan Peziarah. Jadi kita ini adalah peziarah yang datang ke dunia ini bukan untuk menetap terus, tapi sebagai suatu perjalanan hidup, perjalanan iman kita menuju kepada tempat ziarah yang betul-betul tempat destinasi kita utama, yaitu surga. Nah, makanya kalau kita sadar akan perumpamaan ini, tentu kita diajak sama-sama oleh Tuhan untuk mau kembali kepadanya. Kita berusaha untuk berbuat baik, hidup baik di dalam dunia ini. Kita sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, semua hanya sementara. Semua akan habis di hadapan Tuhan. Semua akan selesai dalam satu titik kehidupan, yaitu kematian. Semuanya akan hilang. Maka mari kita berusaha untuk berjuang menanamkan benih-benih kebaikan dalam hidup kita. Karena itu adalah bekal bagi hidup kita di kemudian hari. Jangan kita sosok menjadi orang jahat atau menjadi orang yang nakal. Ya, mungkin kita pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan mengajak kita untuk bangkit kembali. Kita mungkin dulu pernah jadi ikan yang buruk, mari kita kembali menjadi ikan yang baik. Kemudian pada perumpamaan yang kedua mengenai harta yang baru dan harta yang lama. Itu diumpamakan ahli Taurat itu mengumpulkan harta yang lama dan harta yang baru. Ya, jadi kalau orang dalam dunia ini kan kita kalau mengumpulkan uang tentu kita ada sistem menabung ya. Ketika ada kita penabungan sudah bisa 70 juta, oh ada uang masuk lagi pendapatan kita sisihkan lagi. Nah itu ditumpuk terus sehingga menjadi bukit. Makanya perumpamaan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah seperti itulah hidup kita di dunia ini dalam mengikuti Tuhan. Ya. Kita harus merasa diri kurang, bukan kurang akan harta, tapi kurang dalam iman akan Tuhan, kurang dalam pengalaman-pengalaman kita. Kadang orang yang terlalu cepat puas diri, terlalu cepat merasa dirinya paling hebat, mentang-mentang mungkin dia sudah banyak pengalaman, sehingga dia tidak bisa melihat ya dengan kacamata yang lain. Dia hanya lurus saja hidupnya. Dia tidak mampu melihat segala sesuatu lagi secara baik, secara utuh, dengan kacamata hidup yang berbeda. Orang yang puas diri itu tidak akan bisa maju. Sementara orang yang tidak puas diri, bukan tidak puas diri maksudnya berarti saya harus mengumpulkan kekayaan, tidak. Kembali lagi kan, tidak puas dalam hal pengetahuan, dalam hal iman, dalam hal pengalaman hidup ini. Seorang tidak puas, dia akan terus belajar, dia akan terus berusaha, dia akan terus membuka hatinya kepada Tuhan. Dia akan terus membuka telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain, dan membuka matanya untuk melihat segala sesuatu sebagai suatu pelajaran hidup bagi dirinya. Terkadang kita tidak bisa melihat, saking kita terlalu dongak ke atas, kita terlalu sombong, sehingga kita tidak bisa lihat ke bawah. Padahal kalau kita mau melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang hidupnya di jalanan, yang berjuang setengah mati dalam mencari uang, kita mungkin akan menemukan suatu pelajaran hidup yang berharga bagi kehidupan kelak kita. Bagi kita di dunia ini, dalam peziarahan kita di dunia ini, untuk
terus berusaha membenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Maka mari Bapak dan saudara-saudari, kita semua menjadi pribadi seperti Marta yang digambarkan dengan jelas dalam Injil hari ini. Ketika salah, mau merubah diri, mau mendengarkan Tuhan dan orang lain yang menegur dia dan tidak marah, melainkan tetap rendah hati, merefleksikannya dalam diri dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan dan Injil hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuntunlah kami sepanjang hari ini. Semoga kami senantiasa hidup baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak puas diri akan iman, akan pelajaran-pelajaran dalam hidup ini. Biarkan kami selalu rendah hati dan selalu membuka diri kepadamu, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan sebaik mungkin dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga tak lupa berdoa bagi Uskup kami, Monsinyur Sylvester San dan Romo Yosef Cassius-Fora SVD. Tuhan berkatilah mereka dalam tugas ziarah imamat mereka yang ke-33 tahun. Semoga mereka semakin bertambah usia imamat, semakin dewasa dalam iman, dan semakin mampu menjadi gembala yang baik bagi banyak orang, sehingga orang-orang mampu menemukan keselamatan yang berasal daripadamu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.